Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah. Mana sehat? Alhamdulillah. Subhanallah. Biasa ada yang mau saya tanya-tanya gitu. Nah, klarifikasi enggak? Enggak. Seru. Oh ya, langsung aja. Saya kadang bingung ya, saya kan masih awam ya tentang Islam, baru mengenal Islam meskipun saya Islam gitu ya. Tapi iman baru gitu. Nah, itu yang saya tanyain itu. Bedanya apa sih Islam sama iman gitu? Ya. Apa sih? Ini kalau Islam melihat dari sisi bahasa, makna bahasa Islam dari Islam itu adalah pasrah, tunduk. Islam gitu kan, Islam itu Islam. Jadi itu menurut bahasa ya. Kalau menurut istilah, Islam itu adalah ketundukan seseorang dalam hati tentunya, yang kaitannya itu adalah dengan amal-amal zahir. Jadi seperti orang Islam yang sholat gitu ya, kemudian puasa, kemudian zakat, memiliki perilaku atau sikap yang baik dan seterusnya, itu Islam. Jadi setiap orang yang sholat ya Islam gitu. Kalau iman? Itu Islam. Nah, kalau iman itu berkaitan tentang hati. Dari sisi bahasa, iman itu adalah membenarkan. Keyakinan berarti ya? Keyakinan. Yang kemudian oleh para ulama itu mendefinisikan iman itu dengan al-qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, ya artinya syahadat. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian tasdiqun bil janan, hatinya membenarkan. Kemudian yang ketiga amalun bil arkan. Anggota badannya itu mengamalkan apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang yang beriman. Oh, berarti itu mirip saya dulu ya sebelum-sebelumnya. Ya kan saya kan muslim gitu ya, KTP muslim, lahir dari muslim. Cuman emang saya nggak beriman. Berarti Islam itu belum tentu beriman gitu ya? Betul. Makanya di sejarah, bahkan di Al-Quran itu sendiri kan ada kaum munafik. Jadi secara zahir mereka adalah orang Islam, tapi secara hati kan enggak. Kenapa? Karena di dalam hati mereka tidak ada keyakinan bahwa Rasulullah itu benar, bahwa Rasulullah itu adalah seorang utusan Allah yang membawa kebenaran dan mengajarkan aturan-aturan bagi seluruh manusia. Gitu. Wah, ini cocok banget loh. Enggak, saya kan lagi iseng tadi tuh ya. Lihat-lihat ada apa cuplikan yang ceramah ya. Ceramah dari yang nggak usah disebut lah namanya. Statementnya dia bilang gini ya. Islam lebih tinggi atau lebih utama daripada orang-orang yang beriman gitu. Nanti saya ini ya cuplikannya. Ya. Itu umpama wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Yang lebih dulu apa? Muslimin. Kenapa kok bukan mukminin dulu? Kenapa kok muslim dulu? Nah, ini tamthil, contoh perumpamaan. Ya. Berarti yang lebih afdol, yang lebih utama itu yang lebih Allah dahulukan di dalam penempatan awal tadi, paham kan? Kalau di sini kan karena kalau mukmin itu belum tentu muslim. Tapi kalau muslim sudah tentu mukmin. Makanya muslim lebih afdol daripada mukmin. Loh, kok bisa, Beb? Ya. Mukmin, orang mukmin itu yakni man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. pandangan Gus gimana sih tentang hal ini? Oh, siap. Dalam sebuah ayat Al-Quran, dengan ada waqalatil a'rabu amanna. Jadi ada orang-orang dalaman saat itu datang kepada Rasulullah, di mana mereka itu tidak memusuhi Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, nahnu mu'minun. Kami adalah orang yang beriman. Kalau redaksi ayatnya itu kan, amanna, sungguh kami telah beriman. Nah, tapi qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah wahai kalian semua, wahai kaum badui, wahai kaum pedalaman, bahwa kalian itu belum beriman. Islam sudah, tapi iman belum. Itu kan? Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, sehingga dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya tidak semua orang yang Islam itu beriman. Gitu. Tidak semua orang yang Islam itu beriman. Kemudian orang yang beriman itu pasti Islam. Gitu. Kenapa? Karena ketika seseorang itu dikatakan sebagai orang yang beriman, otomatis tadi kembali kepada definisinya. Lisannya mengatakan syahadat, kemudian hatinya yakin kepada Allah, kepada Rasulullah dalam hadis itu ya. Syahadat, kemudian iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, kemudian kepada hari akhir, dan kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Nah, itu kan soal hati. Nah, meskipun itu soal hati, tetap harus ada pembuktiannya dengan amal-amal zahir seperti dia sholat. Nah, berarti tidak semua orang yang beriman. Berarti setiap orang yang beriman itu pasti dia itu akan rajin sholat, akan rajin ibadah. Dari sisi perbuatan, perilakunya itu akan baik dan seterusnya. Tanpa mengumbar-umbar kalau saya itu Islam gitu. Betul. Ya.
Dan memang di situ ada katakanlah sudut pandang lain mengenai Islam dan iman, sebagaimana yang dijelaskan oleh para kaum sufi. Pengen tahu nggak? Boleh dong, iya dong, harus dong. Ini sesuai hadis dan sesuai data juga dong. Ya, ini saya data ya. Iya. Kalau tadi mengenai definisi iman itu dijelaskan oleh Syekh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Mubin, ini di halaman 151. Ini silakan dibuka nanti yang punya kitabnya ya, 151. Nah, kemudian untuk mengenai apa katakanlah tadi makom atau pembagian atau sisi atau posisi. Jadi dalam Islam itu ada atau dalam tasawuf itu ada 3 hal. Nah, yang pertama, jadi mereka mengistilahkannya dengan makom Islam. Jadi berada dalam posisi Islam. Kemudian yang kedua adalah makom iman, posisi iman. Kemudian yang ketiga adalah makom ihsan. Nah, apa itu makom iman? Kalau makom iman itu adalah al-iqraru bil lisan, al-amalu bil jawarihi dhahirah. Ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Ajibah dalam kitabnya Al-Bahrul Madid. Jadi mengamalkan segala sesuatu yang dilakukan oleh anggota-anggota manusia yang zahir, yang nampak. Lisan kita berzikir, ya kan? Anggota badan kita itu sholat, kemudian anggota badannya berpuasa, berhaji, berzakat dan seterusnya. Itu amal zahir. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun meskipun dia adalah orang yang bukan Islam, seperti orang-orang munafik. Itu kan yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kedua itu adalah makom iman. Kalau makom iman, berarti posisi dia sudah berada dalam posisi keimanan, hatinya teguh kuat. Itu apa? Tadi di samping dia itu beramal dari sisi anggota-anggota yang zahir, dia itu juga berusaha, berupaya untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Ada misalkan dia itu kesombongan, lantaran dirinya mulia, entah mulia, merasa mulia oleh ilmunya, oleh hartanya, bahkan oleh nasabnya sekalipun. Gitu. merasa turunan wali, merasa turunan orang-orang soleh, bahkan turunan Rasulullah gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, dan ini dia belum iman kalau masih ada rasa seperti itu, ya. Sehingga ketika dia sudah menghilangkan sifat yang seperti itu, baru dia itu mencapai pada makom iman. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu adalah makom ihsan, di mana seseorang itu sudah mendapatkan asrarul haqiqah. Dia sudah hatinya sudah bersih, jernih, dan dirinya itu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, didekati oleh Allah taala, bahkan tidak hanya itu, dia mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang seperti ini itu masuk dalam kategori seseorang yang sudah mencapai makom ihsan. Nah, sehingga dari keterangan ini gitu kan, apa yang ada di video tadi, ya kan keterangannya ya, bahwasanya orang muslim itu lebih mulia daripada orang mukmin, itu tidak sesuai dengan data. Tidak sesuai data. Kenapa? Karena jelas orang yang beriman itu lebih tinggi daripada orang yang Islam. Kenapa? Orang yang munafik bisa disebut sebagai orang Islam, gitu. Tapi orang yang munafik apakah bisa dikatakan sebagai orang yang beriman? Nggak bisa. Gitu. Ya, nanti pokoknya dilihat cuplikannya. Nanti ini jelas banget, Bos. Jelas banget ya. Makasih banyak ini. Nggak ada pertanyaan lain? Udah cukup saya sih, intinya nanya itu sih, penasaran aja. Penasaran aja ya. Siap. Makanya saya bingung tuh bedanya Islam sama ya. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.